Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pernahkah Anda mendengar istilah yang namanya trust issue atau krisis kepercayaan? Nah, ini terjadi ketika kita mengalami pengkhianatan. Pengkhianatan itu bisa terjadi mungkin saat kita berpacaran, berkeluarga, ataupun dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis. Ketika kita melakukan hubungan yang sangat baik secara bisnis, kemudian terjadi pengkhianatan, misalnya uangnya dibawa kabur, ataupun kemudian dia meninggalkan bisnis tersebut dan kita kewalahan mengurusnya. Nah, inilah kemudian yang akan memunculkan yang namanya kondisi trust issue. Nah, bagaimana kemudian kita memahami kondisi ini dan bagaimana cara kita menyelesaikannya, inilah akan menjadi topik perbincangan kita di Bincang Sehati kali ini. Tapi sebelum saya masuk ke tema tersebut, kita akan masuk terlebih dahulu tentang mitos dan fakta seputar kesehatan mata. Ini harus diperhatikan nih pemirsa, karena kita sudah mengkonsumsi gadget di mana-mana, bahkan sampai dengan tempat tidur pun kita sudah menggunakan gadget. Apa sih mitos fakta seputar kesehatan mata? Yang pertama adalah membaca sambil tiduran menyebabkan rabun jauh. Ini banyak sekali kemudian diterapkan oleh masyarakat kita, tidak hanya membaca buku gitu ya dalam bentuk fisik, tapi juga kemudian kita membaca gadget, menggunakan gadget juga ini harus diperhatikan karena cahaya yang kemudian terlalu besar dan banyak masuk ke dalam retina kita. Nah, ini juga menyebabkan hal-hal buruk yang terjadi pada kesehatan mata. Salah satunya adalah tadi mata kemudian bisa menjadi lebih lelah, lebih perih, dan juga sakit kepala kemudian muncul bahkan sampai menyebabkan rabun jauh. Benar nggak ya? Sebetulnya informasi ini nanti kita akan bahas dengan pakar ya pemirsa. Yang kedua, ada makan banyak wortel dapat menyembuhkan rabun jauh. Ini banyak sekali dipercaya oleh masyarakat kita bahwa kandungan wortel ini kan mengandung vitamin A ya, yang juga terbukti bagi kesehatan mata. Ini dipercaya masyarakat dapat kemudian menyembuhkan permasalahan mata yang mereka alami. Salah satunya adalah tadi permasalahan rabun jauh. Nah, tapi sering juga mengkonsumsi wortel, hati-hati juga kemudian bisa membuat tubuh kita menjadi kuning, baik kulit ataupun mata. Karena sudah banyak kemudian aduan bahwa tiba-tiba matanya menjadi kuning dan juga kulitnya menjadi kuning karena tadi kebanyakan mengkonsumsi wortel. Yang berikut adalah kacamata harus dipakai terus agar minus tidak bertambah. Nah, ini untuk Anda pemirsa yang sudah mengalami minus atau permasalahan di mata. Nah, ini harus selalu menggunakan kacamata saat beraktivitas, terutama saat kita membaca buku atau menatap layar. Karena dengan begitu kemudian mata kita tidak bekerja lebih baik gitu ya, tidak bekerja lebih berat gitu, sehingga tadi kemudian tidak banyak masalah-masalah yang akan timbul karena mata harus diporsir bekerja lebih keras lagi. Tapi nanti kita akan tanya dengan pakar, benar nggak sih kemudian dengan kita terus menggunakan kacamata ini bisa mengurangi tadi permasalahan mata seperti minus dan juga rabun jauh. Berikutnya adalah menjulingkan mata, bisa benar-benar juling. Nah, ini kalau anak-anak kecil ya, anak-anak kita kemudian suka melakukan bercanda menjulingkan mata. Nah, ini harus hati-hati pemirsa, karena kemudian dengan melakukan aktivitas seperti itu bisa kemudian benar-benar juling. Nah, ini yang kita tidak mau ya, sebagai orang tua kita tidak mau kemudian anak kita memiliki mata yang juling, karena hanya kebiasaan melakukan bercanda seperti itu bisa menyebabkan tadi masalah juling yang permanen. Berikutnya adalah melihat objek berwarna hijau dapat kemudian mengobati rabun jauh. Ini juga banyak dipercaya oleh masyarakat dengan sering bermain ke taman atau dengan melakukan hobi seperti berkebun, kita lebih sering melihat tanaman yang hijau, daun-daun yang hijau. Dengan begitu masalah mata, baik itu mata letih, kemudian juga perih, dan bahkan dipercaya bisa tadi menyembuhkan penyakit mata rabun jauh. Kita akan bahas nanti kelima mitos fakta tersebut dengan pakar. Kita akan bahas nanti usai jeda. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita, Anda bisa menghubungi di 0212903264 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membacakan 5 mitos fakta seputar kesehatan mata. Nah, di segmen kali ini kita akan kupas dan juga bahas satu persatu. Sudah bersama saya Dr. Josia Irma selaku spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Irma, apa kabar dok?
Ya, selamat pagi Mas, kabar baik. Baik, Dokter Irma, kita akan bahas nih satu Ya, persatu mitos fakta seputar kesehatan mata, Dok. Saya bantu bacakan yang pertama ya, adalah oke, membaca sambil tidur ini benar nggak sih kalau terlalu lama bisa menyebabkan rabun jauh atau ini hanya mitos belaka, Dok? baik. Ini tidak sepatunya betul ya, Hmm, hmm, jadi mitos. Untuk penjelasannya demikian, membaca itu adalah suatu kegiatan yang harus dipenuhi dengan cara dan syarat yang baik. Nah, hmm, untuk membaca itu dibutuhkan pencahayaan sekitar 400 lux, oke, kemudian jarak sudut yang terbentuk antara objek membaca dengan mata kita itu adalah sekitar 60 derajat, kemudian jarak baca yang baik adalah sekitar 30 cm atau hmm, 15 inci. Nah, itu semua tidak akan tercapai jika posisi kita tiduran ya. Apa oke, akibatnya? Nah, akibatnya adalah mata kita menjadi lebih cepat lelah. Nah, efek lelah itu yang akan menimbulkan ketidaknyamanan. Contohnya, matanya menjadi lebih cepat berair, hmm, kemudian ketika kita membaca antar kalimat itu agak kesulitan, hmm, kemudian berbayang. Nah, itu yang sering disebut dengan astenof. Kemudian hubungannya dengan menambah rabun jauh atau hmm, minus adalah near work-nya sebetulnya. Jadi segala macam aktivitas near work hmm, jika dilakukan lebih dari berjam-jam itu yang akan menginduksi atau merangsang penambahan minus dari seseorang. hmm, Jadi ada rule 2020 ya disebutnya. Ketika kita melakukan aktivitas near work selama 20 menit ya, itu ya, disarankan untuk melakukan jeda sekitar hmm, 20 detik untuk melihat jarak jauh sekitar 20 feet hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, kita pun harus membatasi near work-nya karena membaca itu adalah salah satu aktivitas near work. hmm, hmm, Seperti itu. Jadi oke, bukan membaca tidurannya yang akan menambah hmm, minus, tapi memang aktivitas near work yang ya. lama ya. Nah, kalau untuk posisinya itu sendiri akan menyebabkan Hmm, kelelahan hmm. pada mata. Oke, Ya, baik. Karena tadi ada beberapa posisi ideal, jarak-jarak ya, seperti sudut dan lain sebagainya tidak terpenuhi. ya, Apalagi sekarang kita sudah menggunakan gadget ya, Dokter Irma ya. betul. Bahkan Iya, nontonnya sambil betul. tidur gitu. Nah, ini bisa lebih parah Iya, lagi. Oke, tadi iya, saja membaca sudah sebegitu parah dan berbahaya, tapi apalagi dibiasakan dengan menggunakan aktivitas handphone di malam hari, lampu gelap gitu yang terlalu terang, akhirnya cahayanya lebih dari betul. 400 lux yang tadi dijelaskan oleh Dokter Irma. Yang kedua, Dok, makan banyak wortel benar Iya. nggak sih bisa menyembuhkan rabun jauh? Ini dipercaya sekali loh oleh masyarakat Indonesia, bahkan banyak masyarakat yang selalu minum jus wortel ya setiap pagi ketika memiliki masalah rabun jauh di mata. Oke, uh, ini adalah mitos. Hmm, Mitos yang sering kita dengar dari kecil. hmm, Saya juga dari kecil juga mendengar sering-seringlah makan hmm, wortel. Bahkan hmm, sampai saat ini ada beberapa pasien pun yang sampai minum jus hmm, wortel sebanyak 2 kilo wow, untuk menghilangkan mata minusnya. Jadi penjelasannya hmm, demikian. Wortel itu adalah makanan yang mengandung beta karotin dan hmm, lutein, di mana keduanya adalah antioksidan yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Nah, beta karotin itu sendiri akan diubah menjadi vitamin A yang hmm, fungsinya untuk mempertajam penglihatan. oke, Sedangkan mata minus adalah panjang sumbu bola mata, di mana titik fokusnya itu jatuhnya di depan retina. hmm, Jadi hmm, bukan ada hubungannya antara panjang sumbu hmm, dengan hmm, mengkonsumsi antioksidan yang hmm, banyak begitu. Jadi tetap untuk perawatan mencegah mata minus bukan dengan makan wortel. Jadi hmm, makanan sehat dan bergizi itu hanya untuk membantu kesehatan hmm, mata yang berfungsi seperti ketajaman hmm, penglihatan, bukan untuk mengobati mata minus hmm. ya. Tuh. Oke, jadi salah salah penerimaan informasinya gitu ya, bahwa kemudian Betul, wortel hanya untuk betul, menjaga kesehatan mata, bukan kemudian menyembuhkan permasalahan-permasalahan yang terjadi betul. tadi. Nah, ini sama nih Ya, yang ketiga juga masalah, mata minus nih, Dok. Benar nggak sih kalau kita sudah ya. tadi mengalami permasalahan mata minus ataupun plus gitu ya, harus selalu menggunakan kacamata? Karena kalau kacamata itu tidak digunakan, bisa kemudian minusnya bertambah sampai dengan besar gitu. Oke,
informasi seperti ini juga mitos ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang ketika kita lakukan atau memberikan persepan kacamata, nanti ketika datang kacamata itu tidak digunakan karena anjuran dari lingkungan menyarankan jangan dipakai, nanti malah bertambah minus matanya. Jadi ini mitos ya. Kacamata merupakan alat bantu. Sekali lagi kacamata bukan obat ya, bukan terapi. Kacamata hanya alat bantu. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika mata minus, titik fokusnya itu jatuh di depan retina. Nah, bagaimana untuk menempatkan titik itu jatuh tepat di retina dengan alat bantu dengan kacamata dengan menggunakan lensa minus. Nah, jadi kalau dibilang kenapa sudah pakai kacamata kok malah terus menambah minusnya? Satu, kemungkinan adalah ukurannya tidak pas. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan ukuran kacamata itu tidak pas atau bahkan dia menderita minus yang jenisnya progresif. Jadi memang terus bertambah walaupun usianya sudah dewasa. Jadi regular check up ke dokter mata itu penting sekali. Disarankan sekitar 6 bulan sekali atau setiap setahun sekali untuk periksa. Ketika kacamatanya tidak nyaman, diperiksa kembali kondisi kacamatanya. Apakah ukurannya sudah tepat, kemudian jarak-jaraknya juga sudah tepat. Oke, jadi konsultasi dulu ke dokter sebetulnya ya, baru datang ke optik masing-masing gitu ya. Jangan sudah merasa tiba-tiba tidak terbaca gitu dengan kondisi yang umum digunakan, tiba-tiba langsung ke optik gitu. Tidak kemudian konsultasi ke dokter gitu, karena bisa jadi diagnosanya salah gitu. Dan itu kemudian nanti menambah, tiba-tiba kok minusnya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Oke, baik. Nah, dok, yang berikutnya adalah menjulingkan mata bisa benar-benar membuat mata kita juling. Ini kan biasa anak-anak suka bercanda ya seperti itu ya, mata dijulingkan ke depan, ke tengah gitu ya, ke bagian bawah. Ini benar-benar bisa seperti itu. Ini mitos atau fakta, dok? Ini juga mitos ya. Jadi ketika yang disebut menjulingkan mata itu mungkin dari istilah kita disebut mengkonvergensikan mata. Itu gerakan dari otot mata kita saja ya. Jadi otot mata kita ini memang bisa bergerak ke segala arah. Ketika fungsi otot kita baik, ya tidak dengan menjuling-julingkan mata seperti itu tidak akan menyebabkan mata kita jadi juling permanen ya. Nah sebaliknya pasien-pasien yang memang memiliki kelainan juling ya berarti mungkin ada kelainan dari otot ya, dan itu yang perlu diterapi ya. Tapi kalau ketika kita menjuling-julingkan mata jadi juling itu tidak betul. Oke, baik. Cuma efeknya matanya mungkin jadi cepat lelah saja. Iya, seperti itu. karena tadi ya ototnya berekstraksi gitu, terlalu kencang gitu ya. Termasuk apakah kalau misalnya kita mengintip ke sebelah kanan gitu kan, kita suka ke kanan terus ke kiri seperti itu bagian dari kemudian membuat otot kita lebih kencang saat bekerja, dok? Jadi Melirik, dibilang kan? menjadi lebih kencang tidak juga ya, tidak ya. Ya, jadi ya fungsi otot itu sama, hanya untuk menggerakkan ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Jadi bukan untuk membuat jadi lebih kencang gitu, tidak seperti itu. Oke, baik. Berikutnya, melihat objek berwarna hijau dapat mencegah rabun jauh. Nah, ini benar atau tidak, dok? Karena banyak masyarakat yang menerapkan dengan metode seperti ini. Salah satunya tadi menambah hiasan di meja dengan hiasan-hiasan tanaman seperti supaya tadi ternyata memiliki khasiat untuk menyembuhkan rabun jauh. Gimana, dok, penjelasannya? Oke, ini mitos ya. Jadi melihat benda hijau bukan juga sebagai terapi. Nah, seperti yang tadi saya sudah informasikan, untuk mencegah bertambahnya minus atau mencegah minus, disarankan untuk melakukan Rule 2020 tadi. Ketika kita melakukan mirror work 20 menit, dilakukan istirahat mata dengan melihat pandangan lurus jauh sekitar 20 feet. Nah, kalau yang hubungannya dengan pemandangan warna hijau, jadi penjelasannya efek warna hijau ke mata itu memberikan rasa nyaman sebetulnya ke mata ya. Jadi dia tidak memantulkan cahaya atau sinar yang berbahaya seperti ultraviolet. Jadi warna hijau itu nyaman dan dia diserap gitu, jadi tidak berbahaya sehingga memberikan efek rileks pada mata. Jadi memang untuk efek relaksasi saja, tapi bukan untuk terapi menyembuhkan, seperti itu. Jadi untuk relaksasi saja ketika terlalu capek bisa kemudian melihat hal-hal yang hijau, bukan justru menyembuhkan permasalahan
bukan untuk menyembuhkan. penyakit tadi ya pada mata. Baik, Dokter Irma terima kasih sudah berbagi Ya, informasi pagi hari ini. Semoga bermanfaat terima dan juga kasih. mitos-mitos yang Ya, banyak beredar di masyarakat bisa kemudian hilang dan tidak lagi dipercaya begitu ya. Karena kemudian bahaya sekali kalau kita masih percaya dengan hal ya, seperti ini. Terima kasih Dokter Irma, selamat beraktivitas terima kembali, Dok. kasih. Ya, pagi. Baik. Ya, pemirsa, usai jeda kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih kondisi krisis dari kepercayaan atau trust issue. Bagaimana kemudian kita mengobatinya dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kita akan membahasnya nanti usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi dari trust issue atau krisis kepercayaan. Karena ada beberapa pengkhianatan mungkin yang terjadi dalam hidup kita yang kemudian sulit untuk kita kembali percaya nih dalam relation, baik itu misalnya di keluarga, dengan pasangan, ataupun tadi di tempat kerja dengan rekan kerja. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita bahas hari ini. Sudah bersama saya Mbak Alexandra Gabriela selaku psikolog klinis dari Smart Mind Center Consulting. Selamat pagi Mbak Alex, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas Imam. Mas Imam juga gimana kabar? Baik juga Mbak, kita akan bahas sesuatu yang mungkin tidak banyak dibahas ya oleh masyarakat di rumah pada umumnya gitu. Dan ini adalah permasalahan-permasalahan yang biasanya hanya dipendam saja nih. Pengkhianatan yang kasusnya gitu ya, hanya dipendam dalam diri, tapi efeknya kemudian yang akan berbahaya nih terhadap kehidupan kita, baik yang keluarga ataupun kehidupan di dunia bisnis. Nah, kita akan bicara soal yang namanya trust issue. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Mbak Alexa, apa sih kemudian trust issue atau krisis kepercayaan ini, Mbak? Balik lagi dari definisinya sendiri ya, ada krisis kepercayaan atau kesulitan untuk percaya terhadap seseorang karena melihat seseorang atau sesuatu ya, sometimes mungkin kesempatan pun jadi dia nggak percaya gitu. Jadi ada ketakutan terhadap kecewaan itu sendiri ataupun pengkhianatan atau mungkin perasaan bahwa aku akan diabaikan atau ditinggalkan lagi gitu. Jadi terus-menerus merasa bahwa aku tuh nggak bisa percaya karena suatu hari aku pun akan dikecewakan lagi, aku akan ditinggalkan lagi, pun ya itu aku akan dikhianati lagi seperti itu. Oke, kekecewaan dan pengkhianatan itu kemudian bisa mulai dirasakan ataupun terjadi usia berapa sih Mbak? Karena khawatir balita juga bisa merasakan seperti itu atau anak-anak juga sudah mulai bisa merasakan seperti itu. Betul, jadi kalau dalam teori psikologi dari Erikson gitu, ada 8 tahap perkembangan dan setiap perkembangan itu krusial untuk membentuk hubungan antar manusia. Jadi bagaimanakah personality seseorang ataupun bagaimanakah dia membangun trust dengan seseorang. Jadi traumanya dari tahap apapun bisa. Cuma yang paling krusial adalah di tahap awal, yaitu tahap trust versus mistrust, yang mana itu berawal dari usia 0 sampai 18 bulan. Di saat dia itu benar merasa aku ini harus bergantung sama orang. Nah, orang-orang di sekitar, terutama figure attachment, mungkin yang biasanya mamanya atau pengasuhnya atau mungkin orang tua yang ada di sekitar dia. Nah, dia tuh belajar apakah bisa aku percaya atau tidak ya orang ini, karena dia memang masih baik dan masih dependent sama orang lain. Yang menjadi tolak ukur dia adalah apakah aku bisa memberi kepercayaan ke orang untuk memuaskan kebutuhanku yang pada saat itu adalah makan gitu, seperti itu. Itu adalah suatu fondasi awal di mana seseorang tuh bisa membangun kepercayaan atau tidak dengan orang lain. Dia bisa memaknai apakah orang lain bisa dipercaya atau tidak gitu. Apakah dunia itu menakutkankah atau penuh dengan kesulitankah atau memang dunia itu cukup nyaman mau jalanin. Nah, di tahap itulah yang memang paling krusial. Oke, jadi bukan justru karena permasalahan seperti percintaan remaja yang terjadi di usia-usia 15 tahun. Nah, kekecewaan seperti itu atau pengkhianatan yang terjadi kemudian membuat trauma, tapi justru dari usia krusial ada 0 sampai dengan 18 bulan tadi gitu. Tapi kalau dilihat dari efeknya, kalau di usia seperti itu 0 sampai 18, efeknya akan jangka panjang tidak sih? Atau mereka akan dengan sendirinya lupa dengan pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupan dia tanpa kita sadari sebagai orang tua melakukan hal tersebut? Balik lagi, kita kan perlu mengajarkan juga tentang dunia ya ke mereka ya. Jadi anak itu, apalagi bayi baru lahir, mereka nggak akan tahu apa bedanya benar dan salah, baik dan benar gitu. Jadi memang
mungkin kayak misalnya banyak kasus-kasus anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan di masa balita gitu kan. Mereka tahu dunia itu menakutkan, dunia itu penuh konflik, dunia itu mengancam mereka. Tapi ketika di saat itu kita ajarkan kembali, kita ajarkan tentang kepercayaan kembali, kita ajarkan tentang rasa sayang dan kehangatan kembali, kita perbaiki juga yang tadinya, kan kadang banyak ya orang tua tanpa pikir panjang mungkin merasa dulu aku juga diginin, aku nggak apa-apa gitu, kayak seperti kan kita jalan-jalan tapi ya minta udah lupa, aku sesuatu udah lupa. gitu ya. Oke, nanti juga lupa ya. Sudah janji padahal untuk membelikan gitu. Betul, nah itu kan juga membangun suatu hubungan yang mistrust kan. Oh, nggak bisa dipercaya nih. Kalau kita udah tahu, oh hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi juga. Nah kita coba perbaikin aja. Karena kan namanya pembelajaran itu kan berlangsung kan. Sebuah proses nggak mungkin dari satu kali kejadian aja membentuk proses yang berbeda gitu. Jadi memang terus-menerus, walaupun memang betul kata Mas Imam tadi, di setiap tahap perkembangan mungkin di masa-masa remaja ataupun dewasa muda, itu lebih fokusnya mungkin ke masalah hubungan sama orang lain, entah hubungan dalam pertemanan ataupun hubungan dalam percintaan gitu. Jadi kalau di saat-saat itu ada trauma dalam bentuk pengabaian atau ditinggalkan pacar, ditinggalkan teman, nah itu mungkin menjadi suatu mistrust baru gitu. Walaupun sebenarnya pondasi awalnya apakah dia bisa percaya, oh kalau orang yang ninggalin nih, ya mereka karena mereka mungkin kurang baik, tapi aku tetap berharga walaupun mereka ninggalin aku. Itu basicnya itu dari ketika mereka masih bayi tadi gitu. Oke, jadi apa yang kita tanamkan kemudian nanti berpengaruh saat mereka menghadapi krisis kepercayaan saat dewasa tadi gitu ya. Dan jangan kemudian abai saat usia tadi 0 sampai dengan 18 bulan karena sedang terjadi proses kemudian anak itu memahami kejamnya dunia dan kita juga kemudian memberikan pemahaman yang benar juga kepada mereka. Baik, saya mau masuk ke area tadi remaja dan juga dewasa gitu. Nah, kenapa kemudian proses pengkhianatan yang terjadi tadi saat remaja dan juga dewasa bisa menimbulkan tadi depresi atau kasus-kasus misalnya gitu sampai dengan stres dan bunuh diri gitu. Oke, sebenarnya sih setiap tahap itu ada yang krusialnya ya, tapi mungkin kalau kita bahas di sini tentang hubungan dengan orang lain, lebih ke pertemanan dan percintaan, mereka fokusnya lebih ke arah anak-anak yang mungkin sudah masuk fase remaja dan dewasa muda. Yang mana fase remaja itu kan dimana kita tuh menentukan jati diri, kita belajar siapa sih kita di antara orang lain gitu. Apakah jati diriku ini bisa diterima atau tidak? Apakah harus ngikut orang lain gitu. Nah di saat-saat seperti itu ketika mereka ngerasa kok kayaknya misalnya dulu nggak terbentuk sebuah fondasi yang kuat ya, terus tiba-tiba dia berteman dan teman-teman bully dia gitu, misalnya menyakiti dia atau malah mengabaikan dia kan merasa aku memang nggak berharga ya, dan kayaknya emang aku tuh nggak layak orang lain gitu. Kalau dalam hal percintaan, jelas mereka akan melihat di usia dewasa muda itu kan tugas perkembangan mereka adalah membangun intimasi sama orang lain. Apakah aku bisa mulai bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, membangun hubungan yang baik dan jangka panjang sama orang lain. Nah di masa itulah mereka mulai belajar untuk memberikan kepercayaan ke orang. Nah di saat itu kalau memang dalam hal percintaan mereka terjadi konflik ataupun perasaan kekecewaan atau pengkhianatan tadi, mungkin itu juga bisa jadi sebuah trauma tersendiri. Tapi kadang aja nih di masa lalu dia nggak ada trauma apa-apa. Soal misalnya dia dulu pernah ada trauma ayahnya selingkuh atau ibunya selingkuh misalnya seperti itu. Nah di masa dewasa pun tanpa terjadi perselingkuhan yang dia alami sendiri, dia pun bisa menjadi bukan seperti itu. Karena memang namanya trauma itu nggak dialami secara langsung loh, dengan ngelihat film, dengan ngelihat berita, dengan ngelihat sinetron, itu pun juga bisa membuat sebuah persepsi bahwa oh hubungan itu nggak sehat ya, atau hubungan itu tuh bisa menyakiti misalnya seperti itu. Jadi perspektifnya sudah terbangun dari pengalaman orang lain yang kita lihat secara langsung realita gitu, atau yang dikemas melalui berita ataupun film-film gitu ya. Itu juga bisa membangun kemudian krisis kepercayaan diri seseorang. Baik. Nah, kalau kita lihat kan ada yang kemudian bisa pulih, Mbak Alexa. Ada yang malah tidak pernah percaya kepada pasangannya sama sekali begitu, menutup diri lah, betul-betul tidak akan memberikan kepercayaan kepada orang lain gitu. Apa yang membedakan kedua ini, Mbak, kedua orang ini kemudian? Pertama-tama besarnya trauma mereka yang membentuk persepsi yang menginternal ke mereka itu sangat berpengaruh terhadap pemulihan diri mereka.
Yang kedua pun juga cara pikir. Ada orang yang overthinking, ada orang yang pikirannya black and white. Yang jelas ketika kita misalnya pernah diselingkuhin, misalnya aja kita pernah diselingkuhin. Kedua kali kita mau berhubungan kan pasti kan ada pikiran, aku nggak mau nih. Jadi punya standar baru bahwa aku nggak mau nih punya pacar yang suka selingkuh gitu. Ataupun aku nggak mau punya pacar dia selalu kata-katanya ke arah negatif gitu. Aku nggak mau. Lalu ketika kita punya pasangan baru, walaupun mungkin pasangan kita itu jauh lebih baik dibandingkan pasangan sebelumnya, tapi kan kayak kunci di mana kita berpikir aku nggak mau punya pasangan yang nggak setia. Ya mungkin dari kata nggak setia aja tuh udah banyak kriterianya. Salah satunya adalah chatting sama perempuan lain misalnya. Jadi ketika 10 kali dia menunjukkan hal baik, tapi 1 kali aja salah atau nggak sesuai dengan pendapat dia, langsung ke-trigger lagi. Oh tuh kan benar, nggak ada orang yang bisa dipercaya. Tuh kan benar, semua itu nggak setia. Nah, pandangannya yang black and white seperti itu. Oke, jadi ternyata hanya cukup 1 ya. Kemudian ya, negatifnya tiba-tiba langsung semuanya hilang gitu, hal-hal positif yang ada gitu. Oke, baik. Nah, ini penting sekali, ini kita akan lanjut pembahasannya. Nanti ini Mbak Alexa, kita harus jeda dulu ya. Untuk Anda pemirsa nanti yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Alexa seputar masalah tadi krisis kepercayaan diri, Anda bisa kemudian menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Mbak Alexandra Gabriela selaku psikolog klinis dari Smart Mind Center Consulting. Mbak Alexa tadi sudah dijelaskan di awal kan usia-usia krusialnya berapa gitu, dan juga kemudian ketika mengalami beberapa permasalahan orang-orang kemudian bisa berbeda outputnya gitu ya, tergantung tadi bagaimana namanya black and white tadi ya, bagaimana kita pola pikir positif sudah banyak, terus kemudian ketika ada negatif 1 tiba-tiba hilang semua, jadi tidak percaya lagi gitu. Nah, selain hal itu kemudian ada lagi nggak sih yang mempengaruhi orang kemudian berbeda cara pengambilan keputusan terkait tadi permasalahan krisis kepercayaan ini? Apakah hanya tadi black and white-nya saja atau ada hal-hal lain kemudian yang harus kita perhatikan? Oke, balik lagi. Jadi pertama pondasinya, apakah memang terjadi trauma di masa lalunya yang mempengaruhi rasa percaya dia terhadap dunia dulu nih, terhadap dunia, terhadap orang lain. Apakah pernah ada kejadian yang salah berulang-ulang ataupun kekecewaan yang berulang-ulang dan mirip, yang mana dia jadi menganalisa apakah orang yang jadi dia punya skema berpikir gitu, apakah orang dengan ciri seperti ini, udah ngomong seperti ini, itu bisa dipercaya atau tidak gitu. Jadi selain pemikiran yang berat, pemikiran yang terlalu kritis dan menganalisa pun bisa membuat seseorang tuh jadi susah mempercayai orang lain. Karena nggak mungkin kan seseorang itu bisa 100% sempurna tanpa celak sama sekali gitu. Jadi menganalisa ya ujung-ujungnya juga kesalahan mah tetap aja ada, kecari gitu. Termasuk gender juga mempengaruhi ya? Artinya laki-laki dan perempuan akan berbeda kemudian ketika memiliki trust issue seperti ini. Iya, jadi kalau untuk prevalensinya sih masih banyak pendapat ya. Ada yang bilang masalah, sebelum ngomongin soal trust issue, mungkin kita ngomongin soal kepercayaannya dulu. Laki-laki dan perempuan kurang lebih memberikan kepercayaan yang sama gitu. Jadi kalaupun kepercayaan itu sama, berarti trust issue kan kurang lebih sama ya. Tapi memang masih banyak pendapat, masih banyak pro dan kontra. Hanya saja yang ditemukan adalah laki-laki itu lebih mudah memberikan kepercayaan karena mereka berpikir secara strategi gitu, berpikir dalam bentuk strategi. Sedangkan kalau perempuan itu lebih sulit memberikan kepercayaan karena mereka mungkin lebih menanggapi sesuatu tuh secara personal gitu, untuk membangun sebuah hubungan yang lebih jauh seperti itu. Nah, lucunya ketika dalam proses memaafkan, dalam artian kalau memang terjadi suatu kesalahan, recovery-nya atau memberikan kepercayaan kembali itu justru lebih mudah bagi perempuan gitu. Jadi balik lagi tentang trust issue sendiri, apakah memang ada motif yang berbeda antara pria dan wanita? Jelas iya gitu. Jadi mungkin trust issue-nya tergolong seimbang, tapi motifnya mungkin berbeda. Gitu. Oke, jadi motifnya berbeda ya. Oke, baik, menarik sekali Mbak. Kemudian kalau ciri-ciri nih, kan kita akan bicara soal bagaimana diagnosa di awal gitu ya, melihat teman kita, kerabat, atau bahkan
melakukan self identification kepada diri kita sendiri gitu. Apa sih ciri-ciri yang bisa kita lihat dan kita ketahui gitu bahwa kita tuh sedang mengalami krisis kepercayaan ini atau trust issue dalam diri kita sendiri? Oke, pertama-tama biasanya ada reassurance atau kita tuh terus pengen tahu, berkali-kali bertanya dan harus mendapat jawaban yang meyakinkan, walaupun rasanya juga nggak yakin juga gitu. Kayak misalnya kita janjian nih tadi misalnya jam 8, terus saya nanya lagi, beneran kan jam 8? Beneran kan jam 8? Terus besoknya masih nanya, jam 8 jadi seperti itu. Jadi ada reassurance terus bertanya. Yang kedua mungkin lebih ke ini, mereka menunggu reaksi itu terjadi gitu. Justru kayak yang saya bilang yang saya bilang sebelumnya, di segmen sebelumnya, kita pernah mendapat kekecewaan, kita seperti mengantisipasi tapi dalam bentuk menunggu. Ini pasti suatu hari dia akan ninggalin aku juga. Pasti suatu hari dia akan kecewain aku juga. Tapi karena bayangin nggak sih ketika kita ada antisipasi berlebihan terhadap seseorang, tanpa disadari kita bersikapnya berbeda dan orang itu ngerasa nggak nyaman, ujung-ujungnya orang itu pergi juga kan gitu. Nah ketika orang itu pergi, kita merefleksi diri, aku nih kenapa dia bisa pergi, tapi itu malah menyalahkan, kan benar orang-orang pergi sana seperti itu. Mungkin sikap kita yang cukup mudah mendiskriminasi, menstigma, itu pun juga bentuk dari sebuah trust issue loh. Oh orang yang begini kemungkinan akan seperti ini, orang yang begini pasti akan seperti ini. Nah tapi ciri-cirinya seperti itu. Jadi intinya adalah ragu-ragu, nggak yakin, dan curiga gitu. Oke, baik. Nah, tadi kemudian juga sudah kita bisa dengarkan dan lihat juga tadi bagaimana cara kita memahami diri sendiri, apakah kemudian terjadi hal tersebut. Tapi tadi baru masalah pribadi nih Mbak. Bagaimana dengan dunia kerja ataupun dunia bisnis? Apakah tadi sama penjelasan? Nanti kita bahas ya. Saya mau bacakan dulu beberapa DM Instagram yang sudah masuk nih, yang bertanya langsung ke Mbak Alexa. Yang pertama dari Dila Saputri. Saya punya pengalaman kurang menyenangkan dari pasangan sebelumnya Mbak. Sekarang saya menjalani hubungan lagi dengan orang lain, tapi saya sering tidak sadar mengaitkan dia dengan kejadian di masa lalu. Bagaimana solusinya? Nah ini kasusnya tiba-tiba melihat trauma yang sudah terjadi sebelumnya. Gimana Mbak Alexa? Oke, proses trauma itu kan bukan suatu hal yang mudah untuk dipulihkan. Jadi memang itulah perannya profesional untuk membantu seseorang memulihkan diri dari trauma. Langkah-langkahnya yang bisa dilakukan mungkin cobalah untuk terbuka dan memaafkan, terutama diriku di masa lalu. Ketika orang ditinggalkan atau diselingkuhin, langkah pikiran awal, terutama perempuan nih, pikiran awal yang bakal muncul apa sih? Pasti kan, aku salah apa sih? Aku kurang apa? Gitu kan. Selalu pikirannya tuh aku yang salah, aku yang kurang, jadi aku ditinggalkan. Padahal yang namanya pacaran adalah sebuah proses seleksi. Justru kalau memang proses seleksi itu kita menemukan sebuah hal yang nggak cocok, ya artinya memang nggak cocok aja gitu. Bukan berarti ada yang salah satu sama lain. Mungkin misalnya ada orang yang nggak suka dingin gitu, terus ketemu sama orang yang suka dingin. Akhirnya dia ditinggalkan karena dia nggak suka dingin. Nah, kalau memang dia paksain, dua-duanya nggak happy. Tapi akhirnya dia ketemu sama orang yang sukanya anget, tapi ya nggak dingin juga oke gitu. Kan akhirnya happy juga kan. Selain itu, misalnya terkait dengan pemikiran yang black and white tadi, ketika dia sudah mengalami sebuah trauma, susah kan percaya sama orang. Betul. Nah, kita perlu bikin sebuah range gitu. Misalnya kayak biasanya black sama white, antara bisa sangat dipercaya sekali ataupun sangat tidak bisa dipercaya sekali. Kita bikin dalam bentuk segmen-segmen yang lebih kecil gitu, kayak kontinum yang lebih kecil gitu. Jadi dari misalnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Kalau lebih detail lagi, ini orang-orang profesionalis terserah mau bikin dalam range berapa. Tapi kita orang yang bisa +3 sangat dipercaya sekali dan -3 sangat tidak dipercaya sama sekali. Itu biasanya kita bantu pasien untuk menyadarkan. Nah inilah yang black and white. Jadi kamu benar-benar berekspektasi orang bisa dipercaya, sangat bisa dipercaya dan sangat tidak bisa dipercaya. Itu yang nggak sehat. Nah kita isi dulu nih orang-orang seperti apa, siapa aja yang bisa di +2, di +1, ataupun yang netral, atau yang agak nggak bisa dipercaya, dan ini udah mulai kita perlu curiga gitu. Nggak benar-benar langsung ngejudge gara-gara satu kesalahan aja gitu. Oke, jadi kita bisa buat interval seperti tips yang tadi, terus kemudian kita buat circle gitu ya, orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, mana yang masuk ring 1, ring 2, sampai ring 3 tadi, dan
kita ketika sudah Wow. mengkelompokkan dengan mudah kemudian melakukan tadi pemberian kepercayaan rahasia-rahasia kita kepada mereka. Baik. Nah, tadi kan Mbak Alexa kita banyak ngomongin nih soal relation lebih ke pribadi gitu ya, ke hubungan percintaan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan bisnis gitu? Nah, karena bisnis juga banyak yang terjadi krisis kepercayaan. Sulit kemudian kita mencari supplier percaya sama mereka, sulit kemudian mencari relasi bisnis yang akan mendistribusikan produk kita gitu. Nah, bagaimana permasalahan ini dalam segi bisnis yang bisa kita selesaikan dan melakukan identifikasi dari yang ada di kegiatan kita atau di diri kita gitu? Oke, kalau dalam segi bisnis bisa kelihatan banyak penelitian tentang trust issue ataupun kepercayaan sendiri itu mereka pakai skema penelitiannya tuh lebih ke skenario investment gitu, bagaimana orang berinvestasi, mempercayai uang mereka untuk berinvestasi. Jadi memang kalau orang-orang yang punya trust issue, mereka akan menelaah sejauh mungkin gitu dan lebih sulit untuk berkembang karena mereka selalu ngerasa nggak percaya, nggak bisa, ataupun kayak dapat tawaran, oh mau beli apartemen nggak? Ntar nggak dibangun gitu. Biasanya memang kemungkinan mereka untuk berkembangnya mungkin lebih sulit gitu. Jadi mereka pelan-pelan berkembang atau malah kalau trust issue-nya terlalu besar ya jadi nggak berani mencoba sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya di bidang marketing misalnya atau sales atau marketing, takut nih ada orang yang mau ajak kerjasama, mau beli barangnya kasarnya tuh dalam bentuk inden gitu, dalam bentuk inden ataupun dalam bentuk hutang karena proyeknya besar dan mereka sendiri belum dibayar gitu. Tapi ketika memang nggak dibayar, udah rasanya tuh panik sendiri. Baru lewat 1 hari atau 2 hari tuh udah ngerasa panik gitu. Jadi udahlah lain kali ngecer aja misalnya seperti itu. Nah itu sulit berkembang kan bagi mereka pada akhirnya. Gitu. Oke, jadi hati-hati juga pemirsa ya. Ternyata permasalahan trust issue seperti ini ketika terjadi di bisnis juga bisa sulit kemudian untuk kita bisa mengembangkan bisnisnya. Bahkan kita justru memilih peluang-peluang yang hanya zero risk gitu ya, padahal tidak ada ya. Kemudian ketika kita keuntungannya ingin tinggi, tapi resikonya nol, itu sulit sekali gitu. Baik. Nah, sudah ada penelpon yang ingin menanyakan langsung dengan Mbak Alexa. Saya akan bantu sapa ya Mbak Alexa ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya Bu Cinta di Jakarta, Mas. Oke, silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan dengan Mbak Alexa? Baik. Ya, silakan Ibu. Oke, selamat pagi Mbak Alexa. Selamat pagi Bu Cinta. Terkait dengan isu hari ini yaitu membangun trust ya di dalam hubungan pasangan. Jadi maaf kalau tadi saya mendengarkan banyak pasangan yang mungkin masih perkenalan begitu. Tetapi kalau saya hadapi ya kita sudah berkeluarga. Jadi pasangan ini tentu kita saling mempercayai kan tentu begitu ya Mbak Alexa. Tetapi dalam hubungan ya masih ada masalah lah. Misalnya ada perselingkuhan, sementara si istri itu tahu gitu ya bahwa suaminya itu melakukan itu gitu, tetapi istrinya tidak mengambil tindakan atau memberitahu kepada suami bahwa dia tahu bahwa suaminya melakukan lagi di belakang gitu. Apakah tindakan seperti ini bagus tidak menurut Mbak Alisa? Terus yang kedua, saya melihat bahwa kondisi-kondisi seperti itu mungkin banyak yang dilakukan oleh beberapa perempuan karena dia mengingat bahwa hubungan keluarga yang sudah melahirkan anak ini akan membawa dampak tentu. Tetapi kalau ini terus dibiarkan, ini akan mempengaruhi psikologi daripada si istri pasti. Karena dia terus merasa tidak nyaman. Sementara mungkin dia menunggu suami ini jujur nggak, ternyata tuh nggak jujur ya gitu ya kali ya. Jadi ini banyak terjadi di dalam hubungan keluarga saya pikir. Jadi pada kesempatan kali ini mohon kiranya Mbak Alisa bisa memberikan masukan ya. Yang pertama, apakah istri itu harus berterus terang kepada suaminya bahwa dia tahu hubungan detik itu. Yang kedua, tentu dia juga harus menjaga emosinya tentu pasti. Karena seorang ibu tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan anak-anaknya.
Nah, jadi terkait dengan ini tentu ada kekuatan-kekuatan sendiri mungkin yang harus dibangun oleh si ibu, bagaimana trustnya itu, bagaimana kepercayaannya kepada suaminya bisa pulih kembali seperti semula. Baik. Mungkin itu aja Mbak Alisa. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta, sudah sangat jelas tadi informasinya, bisa langsung dijawab. Mbak Alexa, mungkin tadi permasalahannya ada 2 pertanyaan ya. Tadi juga sudah diulangi oleh Ibu Sinta, silakan Mbak Alexa. Iya, jadi ada yang unik ya di sini ya. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu cirinya adalah menunggu apakah dia jujur atau tidak gitu. Jadi selalu ketika tadi kalau nggak salah di pertanyaan kedua Bu Sinta tadi sempat bilang sambil menjaga hati dan mengurus anak, tapi tetap kayak nunggu gitu, orang ini jujur atau enggak ya, orang ini jujur atau enggak ya, orang ini jujur atau enggak ya. Itu memang sudah bentuk trust issue sih. Cuma memang, nah untuk pertanyaan pertama, apakah memang sebaiknya kita kasih tahu ke pasangan kita kalau memang kita tahu dia selingkuh, itu perlu dicari tahu juga apakah memang masalahnya itu sudah terjadi berlarut-larut, sudah berulang atau belum, dan kita perlu menentukan prioritas kita tuh sekarang apa gitu. Dalam artian kalau misalnya prioritas kita adalah ya udah aku mau coba memperbaiki hubungan, ada baiknya ya kita diskusikan, biar gimana kan komunikasi yang paling baik adalah kita mendiskusikan hal itu gitu. Jadi mendiskusikan masalah apapun, bahwa sebenarnya aku tahu, aku kecewa, semua perasaannya coba diungkapkan tanpa kayak walaupun sulit ya, tapi lebih disarankannya itu sampai meluap yang menyalahkan atau menyakiti orang lain, walaupun hampir nggak mungkin bisa. Tapi bijaknya adalah katakan sesuai dengan apa yang kita tahu. Ungkapkan apa yang kita rasakan di sana gitu, dari sudut pandang kita. Aku merasa kecewa, tapi daripada bilang kamu itu pengkhianat, lebih baik aku merasa dikecewakan, aku merasa komitmen kita dipatahkan, misalnya seperti itu. Jadi memang komunikasi itu perlu dibangun, dan kalau misalnya memang berniat untuk prioritasnya adalah yaudah yang penting aku mau memperbaiki hubungan, kitanya yang perlu menurunkan ekspektasi gitu. Dalam artian semua orang itu pasti pernah salah. Kita pun juga pernah salah gitu, kita pernah melakukan sebuah kesalahan ataupun sebuah tindakan yang kita tahu mungkin menyakiti orang lain, tapi kita tetap lakukan karena pada saat itu mungkin kita berpikir ya ini adalah langkah yang terbaik. Nah, balik lagi prioritasnya udah sama atau belum nih di sini. Kalau memang nggak ketemu jalan tengah, ada baiknya mencari penengah juga gitu. Apakah soal agama ataupun profesional sampai ketemu titik tengahnya, jalan keluarnya. Kalau memang nggak bisa juga, ya lebih baik menemukan kebahagiaan masing-masing. Dan yang nomor 2, gimana jaga hati supaya tetap bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Kalau nggak salah begitu ya Mas Imam ya. Dan juga jangka panjangnya apa sih kemudian nanti bahaya kalau ditahan seperti itu terus gitu, informasinya gitu, kemudian sampai menunggu jujur sang suaminya gitu. Oke, biar gimana kan kalau kita lagi ada masalah, nggak usah ada masalah deh, pakai baju kesempitan aja kita nggak nyaman kan gitu. Mau bergerak juga nggak nyaman, apalagi kalau memang ada satu masalah yang terus-menerus ada di pikiran kita. Kita mau mikir juga susah, kita mau kerja juga susah, ngurusin anak. Oke, kalau lagi baik bisa, tapi kalau misalnya lagi marah mungkin bisa jadi, kalau anaknya lagi bandel gitu, mungkin bisa jadi pelampiasan. Misalnya anaknya ngomong kasar, kenapa ya semua orang tuh nggak ada yang ngehargain mama, misalnya tiba-tiba begitu, anaknya bingung, aku kan cuma minta makan ini, nggak mau makan yang mama masak, begitu. Jadi respon-respon seperti itu memang bisa terjadi, tapi perlu diingat, kita perlu kalau mau membahagiakan anak ya mamanya perlu bahagia dulu gitu. Kita nggak. Jadi prioritas tadi ya kemudian penting, dan juga bagaimana ke anak juga tetap prioritasnya. Baik Mbak Alexa, kita harus jeda dulu, kita harus break dulu nih karena kita harus jeda sebentar, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mbak Alexa, kita harus jeda dulu. Untuk Anda pemirsa, jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, dan di segmen terakhir ini kita akan berbagi tips nih pemirsa, bagaimana kemudian kita menjalani komunikasi yang positif dalam keluarga untuk tadi menghindari yang namanya trust issue atau krisis kepercayaan. Kita mulai dari tips yang pertama ya Mbak Alexa, meluangkan waktu untuk saling bicara. Seberapa penting sih kemudian hal tersebut harus kita lakukan nih dalam upaya tadi membangun komunikasi yang positif di keluarga, Mbak? Komunikasi itu sangat penting, dan orang tuh selalu berpikir bahwa
kita perlu menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi. Sebenarnya komunikasi itu terjadi terus-menerus gitu. Kalau memang ada hal-hal yang nggak bisa dibahas di saat itu, misalnya dua-duanya sambil kerja atau dua-duanya lagi ada urusan, oke, diberikan waktu yang lebih fleksibel buat mereka berdua, jadi kayak janjian gitu. Tapi kalau misalnya tidak, sehari-hari pun kita bisa berkomunikasi loh untuk tahu aku sukanya apa, dia sukanya apa, aku nggak sukanya apa, dia nggak sukanya apa gitu. Justru kalau misalnya dua-duanya sering nutupin, ya nggak akan kenal satu sama lain, mau nikah 10 tahun, misalnya Sama ditutup-tutupin aja juga. ya. Karena tidak pernah Gitu. komunikasi sama sekali gitu ya. Baik. Mbak, yang berikutnya saling terbuka satu sama lain. Nah, ini seberapa penting kita saling berbuka informasi antara pasangan dan juga mungkin anak-anak ke keluarga? Ya, jadi selain terbuka, kita pun juga perlu tahu. Ini terbuka itu kalau bisa sedari awal pacaran ya, bukannya udah nikah baru terbuka. Sedari awal pacaran itu terbuka terhadap value, prioritas, dan pikiran masing-masing gitu. Jadi kalau memang merasa nggak cocok, ya sudah, kenapa harus dilanjutkan gitu. Kasih tahu apa sih yang visi misiku ke depannya itu seperti apa. Terus jangan lupa hindari ngejudge. Jadi kalau misalnya memang ada yang mencoba untuk terbuka terus kita langsung bilang, kok kamu aneh banget sih pikirannya begitu, itu kan salah, itu kan aneh ya, orang jadi malas terbuka kan, mendingan gak usah ngomong aja gitu, seperti itu sih. Oke, baik. Jadi harus tadi kemudian informasinya ya, sampai dengan informasi paling terdalam dalam hidup kita itu juga perlu kemudian kita buka, atau justru kita tetap harus punya privacy sebagai pasangan? Sebenarnya kalau sebagai pasangan itu kita punya hal-hal sendiri-sendiri itu nggak masalah, tapi yang terkait dengan satu sama lain ya jelas perlu dikasih tahu gitu. Hal-hal privasi seperti misalnya kayak tentang keluarga, misalnya kita rasa oh ada dulu pernah broken home gitu, ada pengalaman broken home, tapi ditutup-tutupin. Tapi reaksinya ketika udah nikah atau pas pacaran, kenapa jadi gampang marah, kenapa jadi gampang sedih, aku cuma main sama teman, kenapa kamu semarah itu? Daripada pasangannya bingung, mendingan kita jelaskan, iya dulu ada pengalaman seperti ini, Baik. begini gitu. Jadi kemudian lebih baik dijelaskan di awal begitu ya dengan permasalahan tersebut ya. Jadi kemudian pasangan kita bisa memahami bahwa inilah yang terjadi karena kita punya trauma seperti ini. Baik, Mbak Alexa, seperti kita terbatas oleh waktu. Terima kasih sudah berbagi inspirasi, informasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati. Sampai jumpa. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Muhammad Syarif pamit. Kita ketemu lagi di Bincang Sehati dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.